Orang ini bernama Larry Canners, seorang trader, investor, dan penulis legendaris yang sukses mengelola dana hingga miliaran US dollar, tapi tradingnya nggak mau pakai stop loss. Kali ini saya akan bongkar teknik apa yang dia pakai dan apakah dia memang benar-benar tidak pakai stop loss. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Ketika pertama kali saya mendengar bahwa ada seorang trader atau seorang investor jagoan yang bernama Larry Canners yang tradingnya itu nggak pakai stop loss, saya penasaran ya teman-teman. Saya mencari informasi apakah benar ini orang nggak pakai stop loss ya. Terus kemudian saya sampai pada websitenya stockcharts.com dan saya baca informasinya di situ. Benar dikatakan bahwa si Larry Canners ini tradingnya nggak pakai stop loss. Oleh karena itu saya tertarik untuk memeriksa ini dia pakai metode apa ya. Oleh karena itu kita bahas aja metode yang dia pakai. Sebagai disclaimer di awal ya teman-teman, saya tidak menganjurkan atau merekomendasikan siapapun untuk trading tidak pakai stop loss. Saya sendiri trading selalu pakai stop loss. Dan nanti saya akan bongkar kenapa ini orang tidak pakai stop loss. Ada 4 langkah strategi dari Larry Canners ini ya teman-teman. Pertama adalah identifikasi major trend menggunakan SMA 200 di time frame daily ya, simple moving average 200 ya teman-teman di time frame daily. Langkah yang kedua adalah gunakan RSI 2 ya, RSI periode 2. Defaultnya biasa kita pakai yang 14 ya teman-teman, tapi ini kita pakai RSI 2 dengan overbought itu di level 95 dan oversold di level 5 ya teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga adalah buy ketika RSI 2 di bawah 5 dan sell ketika RSI 2 di atas 95. Langkah yang keempat adalah take profit untuk posisi buy ketika harga break di atas SMA 5 di time frame daily dan take profit posisi sell saat harga break di bawah SMA 5 di TF daily ya. Ada catatan ya teman-teman bahwa ini adalah strategi jangka pendek dan tidak menggunakan stop loss. Jadi risk reward rasionya itu tidak jelas. Sekarang saya akan bahas setup trading buy-nya ya teman-teman. Jadi yang Anda lihat ini adalah chart SPX atau S&P 500 ya di time frame daily ya teman-teman, karena memang Larry Canners ini dia tradingnya di time frame daily ya. Tapi sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu agar saya lebih semangat, setuju ya. Oke, yang Anda lihat yang berwarna merah ini adalah SMA 5 ya teman-teman, sedangkan yang biru ini adalah SMA 200 dan RSI yang di bawah ini seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk area batas atasnya ini atau area overbought-nya ya teman-teman itu dia di 95, sedangkan untuk batas bawahnya atau area oversold-nya itu dia di angka 5 ya teman-teman. Di sini kita melihat harga dia slip di bawah SMA 5-nya ya teman-teman, akan tetapi karena SMA 200-nya ini dia lagi bullish ya teman-teman, maka kita cari settingan yang buy ya. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman, untuk RSI-nya ini dia sedang mendekati area oversold ya teman-teman. Kita melihat di sini, nah sejurus kemudian ya teman-teman, nah kita melihat RSI-nya itu dia sudah jatuh di bawah 5 ya teman-teman. Oleh karena itu ini sinyal buy-nya ke trigger ya teman-teman. Jadi kita buy di sini nih, kita buy persis di candle ini ya teman-teman. Lalu stop loss-nya nggak pakai stop loss ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ya. Terus TP-nya di mana? TP-nya atau exit-nya itu kalau harga sudah break kembali di atas SMA 5 ini ya teman-teman. Jadi di sini nih TP-nya ya. Ini belum ya teman-teman, ini masih floating loss, masih ketarik ya. Nah, TP-nya adalah ketika ini. Nah, ini ya TP-nya ya teman-teman. Jadi ketika harga break di atas SMA 5-nya ini, nah, itu si Larry itu dia exit untuk take profit-nya. Sangat simple ya teman-teman, nggak ada yang macam-macam. Akan tetapi nanti saya akan mencoba untuk memodifikasi sistem ini agar punya stop loss, resikonya bisa diukur, dihitung, dan juga punya risk reward ratio yang baik dan jelas. Sedangkan ini adalah settingan sell-nya ya teman-teman, harga bergerak di bawah SMA 200-nya. Jadi kita hanya mau cari open posisi sell ya teman-teman, dan kita melihat di sini harga dia retrace ya teman-teman, dan ini ada bullish candle, ada 2 biji ya teman-teman. Dan kalau kita melihat RSI-nya ini dia lagi belum ada nih di atas 95 ya teman-teman. Jadi kita cari RSI 2-nya ini dia
tembus dulu di atas 95 ya. Dan dia kejadian di sini ya teman-teman, ini belum. Nah, kejadiannya di sini ya teman-teman, jadi RSI 2 sudah tembus di atas 95, maka kita sell di sini. Ya teman-teman, kita sell di sini, dan kemudian untuk target profitnya itu kalau harga itu dia nabrak atau break atau turun kembali di bawah SMA 5-nya yang berwarna merah ini ya teman-teman, which is di sini ya. Nah, di sini ya, sesederhana itu ya teman-teman, ini kita sudah exit, kita sudah ambil profitnya. Sebelum saya memodifikasi sistem ini menjadi punya stop loss dan risk reward ratio yang masuk akal ya teman-teman, saya akan bahas dulu secara singkat kenapa si Larry Connors ini dia mengatakan atau mengklaim ya teman-teman bahwa dia tuh nggak pakai stop loss ya. Rasa-rasanya kalau ya teman-teman, dugaan saya saja nih ya, karena kalau misalkan seseorang tuh trading di market dia nggak pakai stop loss, bener-bener nih klaimnya bener-bener nggak pakai stop loss gitu ya teman-teman, saya kira itu pasti ada apa-apanya begitu ya. Dan saya menduga-duga ya teman-teman, karena si Larry Connors ini kan dia tradingnya di market saham ya teman-teman, saya menduga-duga dia ini trading nggak pakai stop loss kalau dia itu ambil posisi buy doang ya teman-teman. Tapi saya rasa kalau dia ambil posisi sell, itu harusnya kalau orang yang rasional ya teman-teman, ini dugaan saya saja, itu harusnya pakai stop loss ya. Kenapa nggak mau pakai stop loss? Karena dia posisinya itu buy dan bukan sell ya teman-teman. Tapi of course ini dugaan saya saja, tapi menurut saya ini dugaan yang masuk akal. Sekarang saya akan memodifikasi sistem ini agar punya stop loss dan juga risk reward ratio yang baik ya teman-teman. Jadi ini adalah chart yang sama yang tadi ya teman-teman, akan tetapi sekali lagi saya ingin memberikan stop loss dan juga risk reward ratio yang masuk akal ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau sistemnya Larry itu kan dia sudah sell di sini ya teman-teman, akan tetapi kalau saya memodifikasinya itu sell-nya itu kan kita butuh konfirmasi dulu ya. Jadi kalau konfirmasinya itu adalah ketika candle ini ya teman-teman dia close balik lagi di bawah SMA 5-nya ini, maka ini menandakan bahwa koreksinya udah selesai dan harga siap untuk melanjutkan pergerakan bearish ke bawah ya. Oleh karena itu ya teman-teman, pada next candle-nya ini baru kita melakukan open posisi sell ya teman-teman. Of course kalau dibandingkan dengan sistemnya kayak Larry O'Connor, kita masuknya agak telat ya teman-teman, tapi ini karena kan kita mau mencari level stop loss ya. Jadi mau nggak mau memang itu ada plus ada minusnya ya teman-teman. Jadi kita sell di sini ya, kita sell di sini. Nah, ini untuk stop loss-nya kita letakkan di swing high-nya ini ya teman-teman. Lalu dengan risk reward ratio itu minimal 1:1 ya teman-teman. Kita coba aja 1:2 seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan coba lihat. Ini adalah contoh posisi buy-nya ya teman-teman, SMA 200 daily-nya dia lagi bullish ya, dan harga ini dia setelah setelah RSI 2-nya ini dia menyentuh angka di bawah 95 ya teman-teman, kemudian candle-nya balik close lagi di atas SMA 5-nya ini, maka pada candle ini kita melakukan open posisi buy ya teman-teman. Kita bisa buy di sini atau kita bisa buy di sini misalkan ya. Kita buy di sini, kemudian stop loss-nya kita pasang di sini ya teman-teman. Lalu untuk risk reward ratio-nya kita bikin juga 1:2 ya, seperti ini. Sebelum menggunakan sebuah metode pada akun real, jangan lupa untuk menguji coba dan banyak-banyak latihan dulu. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.